ngurusin manusia ya, bukan ngurusin aset yang ya udah kalau aset kita jual gitu, udah istilahnya mah udah nggak bagus kita jual, udah kita PHK gitu ya, atau kita sudah selesaikan kontraknya, SDM-nya nggak terima, ada yang meneror gitu ya, sampai meneror sebagainya gitu, itu banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bakal sharing tentang kantor Desa Berdaya Foundation Pusat. Nah, pada kesempatan episode perdana ini kita bakal sharing sama HR. Nah, jadi kita ngomong sama HR-nya duluan biar serem. Ya, kami perkenalkan jatuh dia. Kami perkenalkan Teh Novi. Assalamualaikum Teh Novi. Waalaikumsalam Pak Ali. Apa kabar Teh Novi? Alhamdulillah. Asik jadi HR? Seru. Seru ya? Seru. Betul ya, Teh Novi ini udah berapa lama sih digabung bareng di sini? Gabung di grup sekitar tahun 2013 di Januari. Berarti ya 21 Januari 2013 gabung di grup ini. Dong. Udah kayak hari ulang tahun ya? Iya dong. Masya Allah. Selalu ingat. Ingat selalu. Oke, terus dulu pertama masuk bagian apa gitu? Dulu langsung masuk ke bagian HR. Oh, HR. Dari HR ke HR lagi ke HR lagi gitu ya? Betul. Cuman bagiannya aja tidak pegang satu HR yang kayak sekarang gitu ya, combine dan sebagainya, tapi ke performance awalnya gitu. Terus pindah gitu, tapi satu bagian tetap di HR, gitu, lingkup. Sesuai sama latar belakang? Enggak. Oh enggak? Enggak. Emang Teh Novi latar belakang apa sih? Komunikasi. Iya, agak-agak nyambung sih ya, cuman ya nggak terlalu nyambung juga sih kalau. Ya juga sih ya. Kenapa milih HR? Kan lamaran kita daftar dong. Iya. Kenapa ngambil HR? Waktu itu sih memang temen sih yang nawarin ada posisi untuk HR-nya. Saya coba challenge lah gitu, karena kan masih fresh graduate tuh masih yang ngegebu-gebu gitu loh. Ya kita cobain lah challenge untuk di HR gitu, di bagian HR gitu. Siapa tahu dapat insight baru gitu. Makanya coba lama-lama oke juga nih buat tim perdalam gitu. Tapi kepake nggak sih ilmunya jadinya? Selama ini sih ada beberapa yang memang kepake, tapi tidak semua gitu. Oke. Nah, selama di HR nih berarti berapa tahun tuh ya? 2013? 13. Berarti sudah 7 tahun? 8 tahun ya? Oh, 8 tahun. 8 tahun di HR, boleh dong cerita sedikit serunya gimana, nggak serunya gimana gitu? Oke. Serunya dulu apa mau nggak serunya dulu? Bebas lah. Kalau serunya, di HR itu macam-macam ya Pak. Kita itu kan ngurusin manusia ya, bukan ngurusin aset yang ya udah kalau aset kita jual gitu, udah istilahnya mah udah nggak bagus kita jual. Nah kalau manusia itu kan beda ya Pak. Ketika orang yang nggak perform, kita harus seperti apa kan orang itu gitu. Kita nggak bisa istilahnya nggak bisa langsung kita keluarkan begitu saja gitu. Jadi kita harus mendevelopnya gimana caranya biar si SDM itu tetap selalu produktif, tetap selalu bisa terus gitu. Betul. Jadi pernah menghadapi kasus yang unik nggak Teh kira-kira Teh? Unik ada sih Pak. Apa tuh kayak gimana contohnya? Kasus yang unik banyak banget ya. Saya sempat kasus yang unik itu banyak sekali ya. Kalau di suka duka di HR itu seperti sebenarnya Pak gitu. Salah satunya tuh pernah diteror lah gitu sama SDM yang udah, istilahnya kan ada SDM yang udah kita PHK gitu ya, atau kita sudah selesaikan kontraknya, SDM-nya nggak terima, ada yang meneror gitu ya, sampai meneror dan sebagainya gitu. Itu banyak banget sih sebenarnya gitu, hal-hal yang kayak gitu. Tapi yang banyak sih kalau di HR gitu. Wah seru tuh sampai diteror ya? Iya benar. Sempet diteror, itu yang paling ekstrim gitu ya Pak ya. Ini ekstrim. Iya. Oke. Itu di teror udah kayak pinjol. Ya hampir terus aja gitu ya Pak, nge-kontak terus gitu. Seperti itu. Biasanya SDM yang bandel tuh kayak gimana sih Teh? SDM yang bandel? Gimana ya? SDM yang bandel tuh? Oh iya. Biasanya SDM yang bandel tuh SDM yang tipe-tipenya SDM udah lama
gitu ya. Udah lama. Iya, udah lama kayak saya nih. Gitu. Kadang kan namanya SDM lama itu perlu upgrade ya, perlu upgrade tentang baik kelembagaan maupun tentang yang dia sekarang pegang sesuai dengan jabatannya gitu. Nah, biasanya karyawan-karyawan yang lama itu, SDM yang lama itu suka lupa atau entah melupakan gitu. Kayak rules gitu ya, aturan-aturan di ke-HR-an gitu seperti apa. Mereka tuh suka lupa aja gitu atau pura-pura lupa gitu. Jadinya kayak gitu sih. Kayak gitu sih Pak. Jadi ya kalau SDM sih kayak gitu kalau misalkan untuk yang lama gitu. Kalau di mata HR, SDM yang baik, yang menarik, yang bagus, itu yang kayak gimana sih? Yang menarik? Yang menarik? Oke. Yang menarik sebenarnya kalau yang menarik itu dia lebih kepada kalau saya sendiri ya, pandangan saya sendiri gitu, lebih kepada orangnya bisa interaktif gitu Pak, bisa interaktif, kemudian kalau saya sih lebih suka teman-teman yang bisa menyuarakan idenya gitu, kita tampung gitu di HR, karena kan kadang suka HR-nya nih nggak asli, nggak ada program apa gitu. Justru kalau saya itu lebih senang teman-teman yang ngasih insight ke kita, baru kita akan bantu untuk proses lancarkan keinginan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya ada ide atau apapun, silakan sampaikan ke HR atau operasional gitu. Oke, mantap, luar biasa. Ini jadi nanti video ini bakal ditonton oleh rekan-rekan DBF nasional nih bahkan. Oh iya. Jadi boleh dong kasih tips trik gitu ya menjadi seorang karyawan, seorang amil yang baik, teladan gitu dalam sudut pandang HR gimana sih? Sudah baik dan teladan ya. Yang pertama sih pastikan selalu untuk ikutin arahan-arahan. Kan kita tuh kalau kita secara aturan bakunya gitu ya Pak ya. Sebenarnya kita kan ada aturan-aturannya, baik itu IKA, baik itu dengan aturan-aturan dari lembaga, itu banyak banget gitu ya. Itu kalau dari HR sih ikutin saja aturannya. Jangan kumaha kita we gitu ya. Kumaha saya we gitu. Jangan seperti itu. Jadi tetap ikutin aturan-aturannya gitu. Seperti hal-hal sepele lah Pak. Seperti absen, kayak gitu-gitu tuh Pak. Itu kan kadang orang suka lupa. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ikutin saja aturannya. Biasanya sih kayak gitu, kayak kalau saya sih Pak. Gitu. Teladan terus ya tadi kalau bagi saya sih kalau misalkan ada insight-insight baru atau ada ide-ide baru, maka untuk disampaikan saja gitu. Oke. Tapi kadang-kadang gini Teh Novi, kalau kita lagi menghadapi karyawan nakal, itu biasanya merasa bahwa kan nggak terlalu penting ketika mengabaikan sesuatu. Contoh, kita kan punya kegiatan internal kantor setiap pagi yang namanya inspirasi pagi. Gitu. Menurut mereka nggak hadir nggak masalah, karena ya sudah nggak masalah, saya ketinggalan sedikit tapi saya tetap kerja dengan baik, perform baik, hasil baik gitu. Terus meninggalkan itu kan jadi nggak masalah gitu kata sebagian orang. Gimana menurut Kano? Nah ini yang tadi saya bilang ya Pak ya, mereka selalu mengabaikan yang hal-hal kecil gitu, terutama IP ini. Misalkan tadi ya IP ya Pak. Nah IP ini sebenarnya kenapa sih harus wajib ikut gitu ya? Karena di IP ini kita bisa tahu gitu, bukan pengalaman ya, tahu tentang materi-materi lah istilahnya, pengetahuan baru gitu ya, dari yang luar biasa gitu kan. Pengisinya kan kalau di IP itu macam-macam ya Pak ya, bisa bermacam-macam, bervariatif gitu. Ada yang ada sharing session gitu ya, ada yang dapat insight yang baru-baru gitu, apapun itu. Nah, kenapa kita harus adakan, misalnya bukan adakan ya, kita harus wajib mengikuti inspirasi pagi itu ya kayak itu Pak. Jadi biar teman-teman itu tidak hanya kerja melulu gitu. Biasanya kan di IP itu kita ada fresh lah, biar mendapat fresh gitu. Salah satunya kan dengan IP itu sendiri gitu. Kan kalau kita kerja terus-terusan juga apa ya namanya, stress gitu Pak. Targetan harus beres terus aja ya untuk kesana gitu. Nah itu tuh kan kalau dengan adanya IP kita bisa rehat sejenak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang hebat di IP itu gitu. Jadi ada lah gairah baru untuk oh iya benar ya, kita tuh harus seperti ini gitu. Makanya kita selalu arahkan untuk hayo IP, hayo
IP gitu, seperti itu. Nah kadang teman-teman itu ya itu justru mengabaikan hal-hal kecil, cuma IP gitu. Gini teh, kadang-kadang saya berpikirnya saya bukan orang funding nih, materinya funding habis, nggak ngerti saya. Oh iya. Jadi daripada IP saya mending nonton YouTube gitu misalnya. Ya saya nggak tahu ya apakah yang terjadi di orang lain atau bagaimana. Itu kan jadi malah sebagai sebuah hambatan bagi dia malas untuk ngikutin sesuatu yang udah sesuai sama dia gitu. Ya, sebenarnya gini ya Pak, kalau terkait untuk IP itu kan materinya memang tidak apa ya, tidak ini ya, jadi dia random gitu Pak. Tematik gitu, jadi tidak hanya satu tentang relawan gitu, satu tentang apa enggak, tapi memang kita secara global biasanya kalau materi-materi IP itu sendiri. Nah justru ketika kita bukan orang funding, kita dapat materi funding, itu kan ilmu baru untuk kita ya Pak ya. Misalkan kita asalnya nggak tahu nih sesuatu, dapat insert kan, siapa tahu nanti gitu ya kita dipindahkan ke funding juga kita bisa gitu, atau misalkan nanti di luar sana kita sudah tidak di lembaga ini juga kita bisa gunakan untuk ilmu itu gitu. Wow, jawabannya keren sih gitu. Luar biasa. Oke, Teh Novi, masih tentang KHR-an tadi Teh Novi sempat cerita tentang biar nggak capek kerja terus gitu. Pernah buat beberapa kegiatan liburan gitu atau kegiatan apa gitu? Ya, selama saya di berapa ya, berarti 8 tahun lebih lah ya, 8 tahun aja. Di sini sih memang kalau di HR itu ada yang namanya satu kumpulan HR gitu ya, sama-sama HR semua entitas gitu. Jadi kita sharing session di entitas ini seperti apa, di entitas ini seperti apa gitu kondisinya gitu. Jadi tidak hanya tidak hanya satu hari kita berdua, misalkan aku sama Umi konsul berdua aja, enggak. Jadi kita ada satu forum HR gitu. Nah jadi gimana nih karyawan biar fresh gitu ya, biar tidak bosan melulu gitu. Sempat sih kita mengadakan kalau dulu ya sebelum COVID, jauh-jauh sebelum COVID, memang kita ada namanya biasanya suka ada rihla gitu ya. Ada apa namanya? Family gathering. Nah, biasanya ada family gathering, famget gitu. Famget biasanya dilaksanakan tiap-tiap entitas sih Pak, gitu, macam-macam. Nah, itu bisa ditentukan tergantung dari kesepakatan bersama dari satu entitas itu. Misalkan, kalau dulu pernah nih saya arung jeram, kayak gitu-gitu kan seru ya, bisa teriakan apa yang ada di unek-unek gitu, ya gitu. Jadi kan teriak gitu, seru-seru gitu ya Pak. Itu juga satu momen famget yang asik gitu bagi aku gitu sih. Ya banyak sih Pak, ada famget arung jeram, ada camping gitu ya. Sempat dulu juga kita adakan camping gitu biar biar ngerasa nggak terlalu bosan kerjaannya gini terus gitu. Jadi ada satu refresh gitu. Oke, baik, luar biasa. Jadi akhir tahun ada kita rencana rihla apa nih abis ini? Ya, kalau untuk pusat sih, misalkan kalau untuk pusat sih kita bisa membagi waktunya ya Pak ya, membagi waktunya kalau misalkan ada kesempatan dan diperbolehkan, kita bisa merencanakan itu semua. Tapi untuk teman-teman cabang mungkin karena satu gedung dengan rumah zakat gitu, jadi itu sih yang teman-teman, saya sih lebih kepada teman-teman cabang yang lebih kasihan itu gitu, karena satu rumah zakat gitu. Kayak gitu sih Pak. Oke, baik, luar biasa Teh Novi. Ya, mungkin sebagai penutup di episode pertama kita hari ini gitu ya, saya minta saran dong, minta tips dong. Jadi kan biasanya gini ya, kita bosan gitu di tempat kerja. Kadang kita lagi nggak mau kerja nih, ya udahlah sekedar menyelesaikan apa yang diminta sama atasan gitu. Ini kayaknya sering terjadi gitu ya. Betul. Nah, saya harus apa dan saya bisa cerita kemana ya? Saya lagi malas gitu. Saya pengen bilang saya lagi malas gitu. Saya bisa cerita ke siapa dan saya harus apa gitu kira-kira. Oke. Yang pertama, kita tuh bicarakan, ini kalau di kantor ya Pak ya, kalau di kantor kan kita tidak melulu harus bicara sama atasan aja sih Pak, sebenarnya bisa disampaikan ke teman kita yang memang kita percayai ya, temannya gitu ya, memang kita percayai. Kita bisa sharing ke sama teman kerja, atau misalkan sharing bisa ke HR-nya sendiri. Kadang kan orang tuh berpikir ya, kalau misalkan
Paura ngobrol ke HR mah bisa jadi langsung keluar SK gitu. Kan suka ada kayak gitu. Kayak guru BK ya. Kayak guru BK gitu kalau ada di sini nyebutnya. Nah, padahal kan enggak ya. Jadi apa ya? HR tuh justru saya pengennya ayo kita sama-sama gitu. Maksudnya ngobrol bareng. Apa sih kebutuhan teman-teman? Apa sih yang mau teman-teman itu di lembaga ini gitu. Jadi kita tidak hanya melulu memikirkan targetan. Tidak hanya melulu memikirkan targetan, tidak hanya melulu memikirkan tentang kerjaan. Jadi memang kerjaan itu satu tujuan kita untuk menyelesaikan ini gitu ya. Tapi tetap ya kita juga harus ada namanya reward untuk diri sendiri kita gitu. Jadi ketika mumet dalam hal kerjaan, udah kesel gitu, udah aduh males saya gitu ya, boleh cerita ke teman rekan kerjanya atau bisa cerita ke HR gitu. Karena kan insya Allah lah gitu, misalnya ketika udah disampaikan mungkin nanti akan ada satu solusi gitu Pak, seperti apa nantinya gitu. Oke. Baik, luar biasa Teh Novi, terima kasih atas closing statementnya ini ya. Kita jadi banyak belajar gitu ya, kita ya dalam percakapan singkat tapi kita banyak tahu ya. Semoga gitu ya, semoga saya dianggap karyawan yang baik menurut HR gitu ya. Ya kan kita nggak tahu ya. Ya kita berharap kita semua juga baik-baik saja semuanya gitu ya. Jadi orang-orang hebat gitu ya, dan HR tidak akan memberikan surat teguran gitu ya. Selama itu dalam koridor yang benar sih Pak, insya Allah gitu. Oke, baik. Ya baik, terima kasih Teh Novi atas waktunya. Kita sudah waktunya pulang, kita akan pulang. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian sudah memperhatikan episode pertama. Kita mohon komennya dong di bawah gitu ya. Tolong komenin episode pertama kita hari ini. Mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin tempat, mau ngomongin ide cerita, boleh nanti disampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.